Sekali lagi selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih. Kami dari pihak manajemen kepala sekolah pada saat ini mengucapkan sepatah dua kata untuk di acara kita yang diakhiri siang hari ini. Yang perlu beberapa yang mau kami sampaikan adalah saya merasa bangga kegiatan kita ini. Saya nilai, saya ambil kesimpulan tadi sukses. Tetapi bisa kegiatan kita ini hari ini sukses, bisa besok nggak sukses, saya dengar. Kenapa? Kegiatan kita ini kita laksanakan saat ini dengan sukses, besok tidak sukses, akibat apa? Akibat adanya perbedaan-perbedaan, adanya dukung mendukung sampai hari esok harinya lagi. Saya bertitip pesan, biarlah hari ini kita tadi menyampaikan suara kita sampaikan dengan baik di kotak suara kita, tetapi besok perbedaan pendapat kita tadi dan perbedaan dukungan itu tadi semua sudah tidak ada lagi. Semua juga sudah menjadi bersatu mendukung ketua terpilih yang kita laksanakan saat ini. Jadi yang berikutnya yang mau kami sampaikan, kegiatan-kegiatan seperti ini yang pasti untuk membina kita untuk berdemokrasi. Mudah-mudahan kita tunjukkan itu di sekolah kita dan nantinya kita tunjukkan di masyarakat. Mulai ada pemilihan RT RW juga sudah pemilihan kepala desa ataupun Bangulu, sampai pemilihan legislatif, pemilihan wali kota, gubernur. Ketepatan saya berpengalaman juga ikut calon seperti ini. Di tahun 2014 saya sudah pernah calon anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari caleg dari Partai Golkar. Saya sudah alami seperti ini. Kekalahan, tinggallah kekalahan. Kita harus titik kembali karir kita, masa depan kita optimis untuk maju. Dan harapan saya masih bercita-cita memang harus duduk saya di Dewan. Itu cita-cita saya, kan begitu? Boleh kan? Boleh kan? Namanya manusia bercita-cita. Kalau orang tidak bercita-cita lagi, manusianya hidup tapi batinnya sudah mati. Wajar kita bercita-cita. Artinya apa? Kita berjuang untuk meraih menggapai cita-cita kita. Bisa jadi dengar. Kalau kamu nggak dengar, saya rugi ngomong. Saya sudahi saja. Ya, kalau memang kamu nggak bisa dengar, nggak butuh suara saya, nggak butuh nasihat saya, nggak butuh semangat dari saya sudahi, rugi saya berbicara. Apalagi kalau sudah berbicara kita ini, ya kita buat yang benar. Karena saya bukan jual koyok. Kalau jual koyok tadi saya di perluasan, saya ngomong, suka orang bicara sana. Nah, kalau kita masih mau semangat, mau saya lanjutkan sedikit lagi. Ini saya jelaskan, saya sampaikan tadi, ya, dengan harapan saat ini mulai anak-anak kami akan tertanam jiwa kepemimpinannya. Seperti yang Pak Jokowi pernah katakan, kalau hanya mencari nilainya kita sekolah, nol itu, nol, hanya mencari nilai. Kalau tidak ada karakternya, ya. Bisanya besok yang nilainya 10, ya, menjadi anak buah dari yang nilainya 6 atau 7. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Dulu sekolah juara 1 terus. Tiba kerja meraih kesuksesan, yang nilai 7 menjadi pemimpin, punya perusahaan, yang dipimpinnya yang nilainya tinggi-tinggi.
artinya yang lebih pintar dari dia dulu. Di mana itu bisa terjadi? Kok bisa terjadi seperti itu, Pak? Ya? Di situ orang yang pintar nilainya 10 tadi dia hanya menonton, hanyalah mengetahui, mengambil nilai itu tadi. Dia belajar. Dia nggak belajar kepemimpinan. Dia nggak belajar berorganisasi. Dia nggak biasa berbicara di tempat umum. Dia nggak ada mindsetnya untuk berubah, untuk maju lebih hebat dari temannya. Nggak ada pendidikan seperti itu. Yang penting saya kerja makan dengan gaji sekian, itu saja. Di sini nggak ditanamkan berorganisasi itu. Kalau kita laksanakan sebaik mungkin. Ini teman kita ini yang ketua ini modal pemenang. Dia akan lebih tinggi nanti belajar untuk berbicara di depan. Jangan lagi jadikan teman-teman, biasakan bagaimana nanti Bapak Ibu guru yang melatihnya kan. Nanti Bapak Ibu guru lah kepemimpinan di sekolah kita. Jangan jadi dilatih terus soalnya itu baru. Kita nggak melatih siswa ini hanya sekedar ya baik, ada juga mindsetnya untuk maju. Besok minimal jadi kepala desa, besok menjadi pemimpin di perusahaan, jadi engineering, pemimpin dan yang lain. Itu yang kita harapkan. Nah di sinilah kita tadi belajar menjadi pemimpin kelas. Kalau saya lihat belum hidup jiwa kepemimpinan siswa-siswi SMKPB. Kenapa? Saya mengatakan, masa kandidat hanya 2? Berarti semangat jadi pemimpin kalian gak ada kan? Betul gak? Maunya kau, Messi anggotan juga harusnya yang ketua sisi. Gak ada uang itu. Betul, gak ada gajinya itu, gak ada uangnya itu, belum ada nilainya. Ya tapi yang kau butuhkan bukanlah duit, tapi yang kau butuhkan adalah pengalaman. Pengalaman Anda menjadi pemimpin. Masa kandidat 2? Kalau saya pikir-pikir dia itu kandidat minimal bisa dia itu minimal 5 pasang kandidat kita. Karena apa? Di situ nampak berarti naluri kepemimpinan dari siswa-siswi SMKPB ini betul-betul meningkat. Ada rencana untuk lebih maju. Ternyata 2. Itu pun saya lihat terakhir ini yang muncul lagi orang ini jadi 2, ya kan? Hampir-hampirnya 1 kian kan? Kotak kosong dan lawannya. Begitu kan? Berarti selera kita semua selera untuk dipimpin, kan gitu kan? Enggak selera menjadi pemimpin seperti mereka, bukan uangnya. Dan itulah harus kita tanamkan dari sekarang. Dari mana itu mulai? Contoh, Anda prakteknya enggak? Praktek per kelompok biasanya. Saya pernah tanya murid saya, 4 orang satu kelompok, di posisi mana kau? Di posisi mana kau yang di sini? Pemimpin dari 4 orang saja pun nggak bisa dia. Maksudnya pemimpin dari 4 orang ini supaya bisa mereka kerjakan. Di posisi dia itu hanyalah terdaftar dia di kelompok itu, kelompok 1 atau kelompok 2, 4 orang A, B, C, D, dia D. Yang penting waktu ngetes, waktu di periksa guru terdapat ataupun nampak ada nama dia. B, D. Si D namanya, si D. Ikut dia dong. Benar kerjaan itu benar, itu ada nilainya. Tapi dia kan hanya nilai. 4 orang dia nggak bisa jadi pemimpin. Begaut itu. Kalau saya dulu jelas, kalau satu kelompok itu pasti saya pemimpinnya waktu sekolah di sini. Sampai setiap istirahat itu kita bisa makan bakso, makan mie sop segala macam dikasih kawan karena pekerjaan kawan kita kerjakan. Pekerjaan kawan itu biar capek kita. Itulah maksud saya dari soal memimpin tadi. Memimpin itu maksudnya dari jiwa kepemimpinan itu mau kita munculkan sekarang. Supaya apa? Supaya kamu nanti di dunia usaha, di dunia industri, jadi masyarakat menjadi pemimpin yang baik. Itu yang kita harapkan. Paham kira-kira ya? Nah, yang inti kegiatan kita jelas suara demokrasi, ya suara demokrasi. Seperti saja titik pesan tadi. Siapa tadi pendukung nomor 1? Coba angkat tangan. Pendukung nomor 1. Teman malu kau tadi kan? 17 orang, 117 gitu. Terus lagi ke 6. Nomor 2. Tuh. Nah, maksud saya seperti ini tadi. Biarlah kamu 1, biarlah kamu 2, tapi sekarang kita menjadi 1. Tujuannya untuk mendukung ya calon yang sudah terpilih.
Paham ya? Tidak saya dengar lagi nanti gesek sana gesek sini dengan saya. Kalau suara-suara macam tadi saya masih bangga ketawa tadi Pak Samusa, saya juga ikut ketawa Pak. Itu suara demokrasi. Artinya nggak malah kali diam. Udah di nomor 2 sah jam ribut diam. Kalau gitu kita ya tidur aja ya kan. Maka tadi sudah bebas bersuara kan, mendukung calonnya, memberikan aspirasinya, ekspresinya. Ya udah puas kita, jadi besok tidak ada lagi, paham ya? Nah, itu pesan yang terakhir sama pembina-pembinanya. Saya agak merasa kurang sedikit, walaupun kurang jadi masukan ya Bapak Ibu atau tim-timnya. Tahun depan kalau kita buat seperti ini suara demokrasi, saya mau berharap guru nggak ada lagi pada terlalu campur. Itu sudah dikerjakan oleh siswa semua. Jadi kayak mana Pak buat siswa itu sudah dilatih. Nggak terlalu banyak lagi kita mengatur, kau masuk gini. Ini udah dilatih, ini bagian KPPS-nya, ini saksinya, ini. Jadi begitu kegiatan, udah tahu mengerjakan apa yang dia kerjakan. Karena besok nggak ada yang mengontrol itu, dan mereka bisa mengatur sendiri. Karena apa? Selalu saya katakan, saya nggak mau mendengar, melihat, nggak pada suka gitulah, melihat gurunya jauh ke atas, siswanya ke bawah. Saya mau biarlah gurunya seolah-olah nggak mampu, seolah-olah kurang mampu, tapi yang dilatihnya itu hebat, kan begitu kan? Guru di belakang layar konteks dalam 3 tapi sewaktu kita masih geladi ataupun di segala macam persiapan ya kita latih memang anak-anak. Jadi kalau bisa anak ini lebih aktif itu semua. Saya lihat ada mantap ini kepala diperintah, mantap ini cantik, mantap semua. Itu yang kuharapkan. Nggak pala terlalu sibuk kali saya melihat guru sibuk kali seperti itu. Saya harapkan tadi. Nah, yang terakhir tadi seperti membereskan cek gini tadi, Pak menurun di sini sana kalau saya hitung hampir 1 jam. Lurus. Tiga ini kok. Artinya apa? Kenapa menurut seperti itu? Masa lurus saja payah kita ya kan? Masa lurus saja payah? Itu nggak bisa mengendalikan diri masing-masing. Saya harapkan nggak ada lagi seperti itu Pak menurun. Dari latih kiai itu, anak kita ini seperti itu. Mana caranya? Kita buat nanti. Saya kira itu saja harapan kita tahun depan, karena ini 1 tahunnya 2023-2024 kan itu 2024 dengan 2025 nanti akan kita buat lagi seperti ini. Dan saya yakin sebagai ketua OSIS sudah bisa melaksanakan itu untuk tahun depan. Andalah dari panitia-panitianya kan begitu, memilih ininya ini itu koordinasi dengan OSIS, ketua pimpin OSIS koordinasi dengan kesiswaan, bapak kasih kesiswaan. Tetapi pasti Anda yang menyusun ini. Sukseskanlah tahun depan kegiatan ini, pasti itu ya. Sukseskan. Sekarang masih disukseskan oleh para guru, kan gitu, dibantu oleh kalian. Tapi kalau tahun depan Anda yang menjadi pelaksananya dan sukseskanlah kegiatan kita seperti ini. Itu harapan kita. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalaupun pelantikannya tadi tanggal 28 itu pas upacara itu Bu Mutia. Disitulah kita lantik pengurus OSIS kita dengan resmi. Kita lantik, walaupun hari ini sudah terpilih, tapi tanggal 28 Oktober kita lantik. Dan harapan kita ada masukan-masukannya untuk sekolah, termasuk kepada saya pribadi. Paham itu maksudnya? Masukan-masukan boleh disampaikan melalui kesiswaan. Dan